Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan kenapa aplikasi itu bisa down. Yang pertama, kita bisa cek dari sisi aplikasi sendiri. Kita melihat bahwa aplikasi dari ataupun software dari online trading tersebut apakah ada error atau tidak. Errornya maksudnya apa? Errornya pertama misalnya kaitan mengenai order management system yang connect dengan JATS atau Jakarta Automated Trading System atau dari sistem frontnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, error yang mungkin terjadi adalah kaitan mengenai infrastruktur, terutama kaitan mengenai server atau jaringan internal perusahaan tersebut. Misalnya over capacity atau misalnya nge-lag karena over capacity itu biasa terjadi juga. Dan yang ketiga adalah kaitan mengenai network, adalah jaringan yang menghubungkan antara sistem dari sekuritas itu sendiri, dari data center sekuritas ke JATS atau Jakarta Automated Trading System. Jadi ada tiga kemungkinan yang menyebabkan terjadinya gangguan ketika melakukan trading saham. Mhm. Jadi kalau kita berkaca pada kasus sebelumnya dengan dua aplikasi yang terjadi atau mengalami gangguan atau bahkan error dan mengalami maintenance di sesi pertama kemarin yang membuat orang tidak bisa trading atau para pelaku pasar yang menjadi nasabah mereka ini, apakah memang murni karena ada kesalahan sistem oleh pihak ketiga ya, diakui oleh salah satunya, atau seperti apa dari kacamata Anda? Oke, saya sebenarnya tidak bisa terlalu berkomentar banyak ya, karena ini part lain. Tetapi kalau mereka menyebutkan pihak ketiga, berarti pihak ketiga itu ada beberapa hal yang bisa kita runut Mhm. nih. Pihak ketiga itu yang pertama bisa dari sisi aplikasinya, di mana banyak broker itu memiliki aplikasi front office Mhm. atau aplikasi user interface masing-masing. Tetapi OMS-nya atau Order Management System yang connect ke bursa, mereka masih banyak yang pakai third party, termasuk kita dari Sukor Sekuritas. Mhm. Nah, jadi mungkin ada masalah dari third party itu adalah di order management systemnya. Itu yang pertama, potentially. Mhm. Atau yang kedua, kaitan mengenai jaringan. Misalnya network koneksi dari data center aplikasi online trading ke Bursa Efek atau Jakarta Automated Trading System ada kendala koneksinya. Itu juga berpotensi. Jadi kurang lebih kalau menurut pandangan saya kurang lebih dua itu yang bisa kita perhatikan kalau kaitannya mengenai pihak ketiga yang biasa dipakai oleh sekuritas. Oke, ada dua hal itu yang harus diperhatikan oleh oleh nasabah tentunya ketika melihat juga bahwa Ya. sekuritas tersebut membuat sebuah aplikasi untuk online tradingnya. Nah, kalau kita melihat juga apakah kalau ini mungkin kalau kita mengcompare datanya bahwa ya tidak bisa dipungkiri kedua sekuritas tersebut tentunya memiliki jumlah SID atau investor yang cukup meningkat ya, signifikan apalagi selama pandemi COVID-19, bahkan salah satunya mengatakan mengklaim bahwa lebih dari 1 juta SID begitu yang ia miliki. Tapi kalau kita melihat apakah dengan peningkatan jumlah investor atau SID ini dapat mempengaruhi sistem transaksi atau mungkin online trading di salah satu sekuritas tersebut, makanya harus ada maintenance secara berkala. Oke, jadi yang menyebabkan aplikasi itu loadingnya lama itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah frekuensi transaksi yang sangat besar, yang login secara concurrent berbarengan itu banyak sehingga membuat servernya naik tinggi. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak fitur-fitur yang advance yang di tap ke aplikasi tersebut dan yang akses juga banyak. Nah, itu bisa kita lihat. Makanya kita perlu melihat juga di aplikasi sekuritas yang istilahnya kalau menurut pandangan saya yang aplikasinya itu simple menurut user, Mhm. kemudian tidak terlalu fitur-fitur yang diperlukan. Karena kalau semakin banyak fiturnya, potensinya apa? Potensinya adalah kalau terjadi kenapa-kenapa tiba-tiba usernya membludak dan kapasitas server yang nggak siap, itu juga berpotensi membuat aplikasi sekuritas bisa ngadat. Mhm. Itu menurut pandangan saya. Mhm. Oke, jadi ketika melihat juga bahwa dengan peningkatan jumlah investor saat ini, minat orang-orang juga untuk bertransaksi di pasar modal tentunya semakin besar begitu, dan tentunya sekuritas harus memberikan pelayanan terbaik begitu melalui aplikasinya. Nah, apa sebenarnya yang harus mitigasi sih sebenarnya harus dilakukan oleh sekuritas-sekuritas, utamanya mungkin bagi ya kenyamanan, terus juga kepuasan dari para pelaku pasar ketika bertransaksi di jam perdagangan? Oke, kalau yang saya lakukan sendiri ada beberapa hal. Mhm. Yang pertama, untuk kita melakukan misalnya load balancer. Misalnya satu jaringan, satu internet provider itu mati digantikan ke yang lain. Itu kita bisa menggunakan namanya F5 atau load balancer. Mhm. Jadi istilahnya ketika satu jaringan mati akan otomatis berpindah ke yang lainnya. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memastikan kapasitas server kita siap untuk menghadapi lonjakan nasabah.
Dan saya sendiri menerapkan adanya alarm. Ketika kapasitas server di Sukosuita sudah melebihi 70%, saya akan dapat telegram langsung otomatis dari sistem. Sehingga saya menjadi aware dan kita bisa melakukan aktivitas lanjutan. Misalnya meningkatkan kapasitas RAM atau hard disk, itu bisa menjadi solusi. Mhm. Dan yang yang perlu diperhatikan adalah kita harus melihat data analytics dari aplikasi kita. Mhm. Mana fitur yang kebanyakan dipakai, mana fitur yang dipakai. Kalau fiturnya itu sama sekali nggak dipakai oleh nasabah, kita bisa take down supaya aplikasinya itu tidak terlalu berat, Mhm. sehingga menyebabkan aktivitas transaksi terganggu. Karena kalau menurut saya kan seorang trader, Mhm. paling penting adalah speed ketika kita melakukan trading saham. Dan stability adalah kunci supaya kita sebagai trader nyaman ketika melakukan trading. Mhm.